Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh masyarakat Kota Pontianak. Jadi terkait kasus ini, kita sudah berlanjut ke tahap berikutnya. Kemarin kita sudah melakukan penetapan tersangka, sekarang kita sudah melakukan pemberkasan dan hari ini telah kita lakukan tahap 1. Yang mana artinya berkas perkara daripada tersangka HS ini kita kirim kepada kejaksaan. Tadi kami sudah koordinasi sama pihak kejaksaan, sudah ada beberapa diskusi dan memenuhi berkas perkara. Dan sambil menunggu adanya petunjuk lebih lanjut daripada rekan-rekan. Jadi perlu diketahui si tersangka sampai dengan terakhir dia tidak ada mengakui perbuatannya. Namun memang ada beberapa keterangan dia yang menjadi simpul-simpul atau petunjuk-petunjuk bagi kami selaku penyidik. Jadi memang tersangka tidak mengakui, dia tidak mengakui pernah menyetubuhi korban. Alat bukti yang dikumpulkan adalah tentu barang-barang milik korban, terus juga keterangan-keterangan saksi, beberapa dokumen seperti visum dan segala bentuk dokumen yang menunjang kami menjadi satu rangkaian keterkaitan antara bukti yang lain yang dinamakan sebagai petunjuk, sehingga kami pada saat penyidikan kami bisa dan menetapkan HS sebagai tersangka. Untuk pengembangan pasti akan kami lakukan. Jadi yang selama ini kronologis yang beredar itu adalah kronologis berdasarkan keterangan daripada pihak korban. Sedangkan dari hasil penyidikan kami tersangka tidak ada mengakui sama sekali terhadap perbuatan itu. Masuk yang dibawa ke hotel ini? Tidak, dia tidak ada mengakui terhadap tersangka. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pasal yang kita sangkakan terhadap saudara HS ini adalah pasal 81 ayat 1 Undang-Undang 35/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23/2002 tentang perlindungan anak. Yang kita lapis di pasal 65 ayat 1 KUH pidana, dan kita lapis lagi dan atau pasal 6 huruf C dan pasal 15 huruf 1 ayat E dan G Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk ancaman hukumannya minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Saya hanya bisa memberikan sedikit keterangan bahwasanya memang kejadian ini memang terjadi sebanyak 5 kali. 2 kali pertama itu di hotel, yang kedua juga di hotel, yang ketiga, 4 dan kelima itu dilakukan di rumah tersangka. Ini pun berdasarkan daripada keterangan korban itu sendiri. Untuk perbuatan yang disangkakan, tersangka sama sekali tidak ada mengakuinya. Untuk terkait aborsi dan sodomi disampaikan oleh pihak korban, ya nanti tetap kita akan dalami itu. Dan berkaitan juga TKP-nya juga di Jakarta, jadi membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk melakukan pendalaman. Kalau memang terbukti, nanti ya akan ada perkembangan. Yang jelas ada perkembangan. Saat ini berkas perkara sudah kita kirim ke Kejaksaan Negeri Pontianak. Tadi kami juga langsung kirim ke sana, kami diskusi dan saat ini kami sambil menunggu petunjuk daripada pihak kejaksaan. Terkait penangguhan, memang kemarin kita berikan dia penangguhan, lihat dia ini tinggal dengan keluarga, juga melihat saat itu tersangka ketika dipanggil, ketika diundang dia hadir, pada saat kita ke TKP juga dia mempersilahkan untuk kita memeriksa TKP, sehingga kita tidak ada kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, tersangka itu akan mengulangi atau melakukan tindak pidana lainnya. Dan penangguhan ini sudah diatur dalam KUHP, bahwasanya ada penjamin dari istrinya terkait dengan apa-apa yang menjadi persyaratan tadi. Sampai saat ini tersangka masih melaksanakan wajib lapor. Jadi saya ulangi kembali yang sebelumnya sudah pernah saya rilis. Jadi kejadian ini terjadi sebanyak 5 kali menurut keterangan korban. Yang pertama itu terjadi di bulan Juli tahun 2022. Yang kedua juga terjadi pada bulan Juli juga tahun 2022. Selanjutnya yang ketiga, keempat dan kelima itu terjadi setelah bulan Juli sekitar Agustus September di rumah tersangka. Dan laporan masuk ke Polresta Pontianak itu di bulan Januari 2023. Terkait itu, ini kan melakukan penyelidikan sesuai dengan apa yang telah dilaporkan di awal, yaitu adanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dan memang pada saat kejadian itu, anak ini masih umur 17 tahun. Namun pada saat ini, anak ini sudah berumur 18 tahun. Terkait ancaman, terkait apa yang dialami korban, ya tetap kita lakukan pendalaman.